Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya mau cerita tentang Warbow. Oke teman-teman, ketika kita berbicara atau mendengar istilah Warbow, itu kita berbicara dalam dua maksud dan dua pengertian tentunya. Yang pertama adalah Warbow dari sisi arti, yang kedua adalah Warbow dari sisi maksud penggunaan kata itu di masa kita hari ini kan gitu. Pertama adalah penyebutan istilah Warbow itu secara arti kan busur untuk berperang. Secara arti translate-nya seperti itu, Warbow, busur untuk berperang, kebutuhannya untuk berperang, seperti itu secara arti daripada kata Warbow itu sendiri. Tapi kan kita sekarang hidup di zaman damai, itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup di masa dimana perang itu tugasnya militer, bukan tugas kita untuk hari ini gitu loh. Jadi penggunaan istilah Warbow hari ini di masa sekarang ini itu merujuk kepada penyebutan busur-busur dengan pondage yang berat gitu loh. Dengan berat tarikan yang berat, 100 lbs ke atas, 100 pound ke atas gitu loh, 100 pound, 110 pound, 120 pound. Dan penggunaan istilah Warbow hari ini merujuk kepada itu gitu loh. Nah, jadi bukan ketika kita mendengar istilah Warbow, oh busur berperang ya, nggak mesti harus seperti itu. Hari ini penggunaan istilah Warbow itu sendiri bermaksud untuk mengatakan sebuah busur dengan pondage berat, kurang lebih seperti itu. Dan berapakah berat tarikan sebuah busur dikatakan Warbow? Saya pribadi kurang terlalu tahu ya sebenarnya berapa batas minimum untuk sebuah busur dikatakan Warbow. Apakah harus di atas 100 pound? Ataukah dari 70 pound, 80, 90 atau berapa gitu loh. Saya sendiri tidak terlalu tahu. Hanya saja yang umumnya disebut dengan istilah Warbow itu rata-rata memang busur-busur yang di atas 100 pound ke atas gitu. Walaupun beberapa postingan di luar negeri saya lihat di 70, 80 pun sudah dikatakan Warbow karena memang sudah 70-80 poundage-nya pun sudah berat untuk segitu kan gitu. Kemudian teman-teman, apakah busur Warbow ini sendiri merupakan busur yang harus kita mampu menarik? Kan seperti itu. Apakah kita harus mampu menarik busur-busur berat seperti itu? Sederhananya seperti ini ya. Ketika kita berbicara panahan itu saya selalu beri panahan ini sebagai sebuah jenjang keilmuan, jenjang pendidikan. Kalau kita baru SD, nggak usah ngebahas materi mata kuliah anak-anak S1 gitu loh. Jadi kalau kita masih SD hari ini, nggak usah ngotot ngebahas statistik. Nggak usah ngotot ngebahas ilmu-ilmu yang memang bahasanya orang-orang tingkat level S1. Jadi ketika kita berbicara panahan itu teman-teman, mesti paham kita di mana. Jadi nggak perlu lompat-lompat tinggi-tinggi gitu loh, membahas berperang lah sebagai segala macam yang kadang itu adalah cabang ilmu pembahasan yang levelnya tinggi kan gitu. Kuat nggak kita narik Warbow? Ya enggak. Saya pribadi hari ini, saya setelah 6 tahun memanah, busur yang saya gunakan masih 38 pound, 37, mentok di 40. Saya masih menggunakan busur-busur itu, karena busur itu sendiri belum mampu saya kuasai. Sekian rambahan saja masih tremor kan gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara perkara Warbow ini, memang pembicaraan yang harus difahamkan terlebih dahulu dari segi arti dan dari segi maksud. Dari segi artinya Warbow adalah penyebutan untuk busur-busur berperang, busur perang lah kan gitu. Dari sisi maksud, penyebutan Warbow di hari ini adalah penyebutan untuk busur-busur dengan poundage yang berat, dengan berat tarikan yang berat, bisa 80, 90 sampai 100 pound ke atas kan seperti itu. Kalau untuk tradisi panahan yang menggunakan Warbow itu sendiri ya macam-macam ya. Ada English longbow, busur-busur longbow-nya orang Inggris itu hari ini penggiatnya memang menggunakan pondage yang berat-berat 90 sampai 100 pound. Kemudian juga kita kenal Gaoying, kawan-kawan pegiat tradisi panahan yang dari Cina itu Gaoying. Itu juga umumnya mereka menggunakan busur-busur dengan pondage berat 100 pound ke atas. Seperti yang kita kenal praktisinya yang kalau kita sering lihat itu seperti Justin Ma gitu kan. Teman-teman boleh searching lah di YouTube. Nah, itu mereka memang sering kali berlatih menggunakan busur-busur berat. Ya itu hanya sebagai bentuk tradisi panahan mereka seperti itu gitu loh. Nah, jadi sebagaimana kalau di Turki itu ada kepaze, kita menarik busur-busur ringan dalam jangka jumlah yang banyak dan sebagainya. Nah, semua hanya tergantung tradisi panahan mana yang kita ikuti dan
utamakan safety dan keselamatan. Jika teman-teman pengen belajar menarik busur-busur berat, itu silahkan belajar ke praktisi Gaoying tersebut. Mereka memang spesialisasinya mereka sepertinya di situ. Mereka paham bagaimana teknis yang baik untuk menarik busur berat dan sebagainya, agar tidak terjadi cedera dan sebagainya. Oke, sekian dari saya, sedikit cerita tentang istilah warbow. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum.